Ya. Dunia katakan apa? You do the best. Lakukan yang terbaik. Tuhan lakukan sisanya. Tuhan, God do the rest katanya. Itu dunia. Bukan Injil, bukan firman Tuhan. Saudara lakukan yang terbaik. Kalau saudara mau lakukan di bawah hukum Taurat, saudara bukan lakukan yang terbaik. Saudara harus lakukan sempurna. Dan manusia semuanya gagal kecuali Yesus. Ya, jadi kalau daftar persyaratan, you do the best, God do the rest, lakukan yang terbaik, persyaratan, jangan ini, jangan itu, tambahkan ini, tambahkan itu daftarnya akan terus berkembang, percaya saja. Akan terus bertambah-tambah. Syarat dan ketentuan berlaku itu akan terus berkembang. Sampai tidak ada seorang pun yang qualified. Akhirnya apa? Hidup di bawah kutuk. Bukan hidup di bawah berkat. Jadi kalau saudara ditanya dan mungkin ditanya, saudara mau hidup dalam berkat nggak? Mau. Sukses? Mau. Tapi cara Tuhan mau nggak? Mau. Ya, jadi kalau pilih hukum Taurat Musa, kembali berlaku, sadar atau tidak sadar, do good, get good. Do bad, get bad. Lakukan baik dulu, baru dapat baik. Tapi kalau lakukan salah atau yang jelek, dapat pukulan, dapat hukuman. Salah satu, salah semua. Kita di bawah kasih karunia perjanjian baru. Sepenuhnya didasarkan pada pengampunan segala dosa oleh darah Yesus. Sekali lagi ya, kita di bawah kasih karunia perjanjian baru. Sepenuhnya di bawah pengampunan segala dosa oleh darah. Shalom, saudara-saudara yang paling dikasihi Tuhan, paling dicintai Tuhan. Jumpa lagi dalam kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna bagi kita. Sempurna yang ditebusnya karena sempurna korbannya. Sempurna hati nurani kita karena sempurna korbannya. Dalam tayangan kali ini adalah sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Sebagaimana dia, Yesus yang indah dari segala sisi. Cantik di segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Dia sekuat baja, selembut beludu. Ya raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Semesta alam. Sekaligus hamba yang melayani kita. Ia adalah gembala yang agung, gembala yang baik, sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Dia yang mensuplai, yang menyediakan segala sesuatu, segala aspek dalam kehidupan kita. Sekaligus roti hidup bagi kita. 100% Allah, 100% manusia. Dia bagi kita, senang memberkati kita, berkenan memberikan kita kerajaan. Dan kita terus dalam perjalanan di dalam buku Unmerited Favor. Kita sudah menyelesaikan Destined to Reign. Ditakdirkan untuk berkuasa. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Sudah saya mendengar rahasianya. Dan kita melanjutkan dalam buku Unmerited Favor. Kemurahan yang tidak layak kita terima. Tapi kita terima. Itulah kasih karunia. Unmerited favor itu kasih karunia. Tidak diupayakan, tidak diusahakan. Siapa yang layak? Yesus yang layak. Siapa yang menerima? Saya, atau saudara katakan saya, yang menerima. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan yang dipermuliakan. Siapa yang dikalahkan? Ya iblis yang dikalahkan. Haleluya, ya luar biasa. Ya hanya apa? Hanya kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hanya kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya kunci sukses baik. Kenapa kamu bisa sukses? Dalam segala hal, dalam segala aspek.
Karena kemurahan yang tidak layak saya terima, kasih karunia, kebaikan Tuhan. Goodness and hesed. Surely, pasti, kebajikan, goodness, kebaikan, goodness, dan hesed, kemurahan. Tuhan belaka mengikuti, dalam bahasa Indonesia, mengejar kita, hanmidau, mengejar kita, menubruk kita. Artinya dikejar, ditangkap, ditubruk, kena. Kebajikan dan kemurahannya belaka mengikuti kita, mengejar kita, menyusul kita dan menabrak kita. Seumur hidup kita, continue terus menerus. Seumur hidup kita, sama-sama karena seumur hidup saya. Jadi sekali lagi ya, kebajikan dan kemurahan. Kebajikan dan kemurahan. Unmerited favor dan goodness Tuhan. Kemurahan Tuhan yang membuat kita sukses, baik. Ayat-ayat yang kita mau renungkan kali ini adalah Ibrani 9 ayat 13, Ibrani 9 ayat 13, Ibrani 8 ayat 7, Ibrani 8 ayat 7, 1 Korintus 15 ayat 10, 1 Korintus 15 ayat 10, 2 Petrus 1 ayat 2, 2 Petrus 1 ayat 2. Orang bertanya, tadi saya sudah sampaikan di bagian yang pertama. Tuhan tuh senang, Tuhan itu berkenan memberikan kita good sukses, sukses baik. Dan semuanya Tuhan saja. All of Jesus, none of me. Semua karena Yesus, tidak ada sayanya. Tuhan 100%, saya nol. Oh, Pak, bukankah ada bagian kita? Ya, bukankah ada bagian kita, ada bagian Tuhan? Itu yang kita diajarkan. Dalam pengajaran-pengajaran konvensional. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita menerima. Bagian kita percaya, menerima. Menikmati. Bagian kita punya good opinion. Iman, percaya, good opinion. Memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Itulah iman. Iman adalah memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Tangan yang menerima. Itulah yang berkenan. Itulah mata uang surgawi. Masa cuma terima doang, Pak? Nggak adil dong. Itulah unmerited favor. Itulah Injil. Nggak adil. Adil Yesus yang kerjakan. Keadilan Yesus dan kasih. Keadilan Allah dan kasih berjumpa di kayu salib. Adil. Cara Tuhan tentunya. Ya. Dunia katakan apa? You do the best. Lakukan yang terbaik. Tuhan lakukan sisanya. Tuhan, God do the rest katanya. Itu dunia. Bukan Injil, bukan firman Tuhan. Saudara lakukan yang terbaik. Kalau saudara mau lakukan di bawah hukum Taurat, saudara bukan lakukan yang terbaik. Saudara harus lakukan sempurna. Dan manusia semuanya gagal kecuali Yesus. Ya, jadi kalau daftar persyaratan, you do the best, God do the rest, lakukan yang terbaik, persyaratan, jangan ini, jangan itu, tambahkan ini, tambahkan itu daftarnya akan terus berkembang, percaya saja. Akan terus bertambah-tambah. Syarat dan ketentuan berlaku itu akan terus berkembang, sampai tidak ada seorang pun yang qualified. Akhirnya apa? Hidup di bawah kutuk. Bukan hidup di bawah berkat. Jadi kalau saudara ditanya dan mungkin ditanya, saudara mau hidup dalam berkat nggak? Mau. Sukses? Mau. Tapi cara Tuhan mau nggak? Mau. Ya, jadi kalau pilih hukum Taurat Musa, kembali berlaku, sadar atau tidak sadar, do good, get good. Do bad, get bad. Lakukan baik dulu, baru dapat baik. Tapi kalau lakukan salah atau yang jelek, dapat pukulan, dapat hukuman. Salah satu, salah semua. Kita di bawah kasih karunia perjanjian baru. Sepenuhnya didasarkan pada pengampunan segala dosa oleh darah Yesus. Sekali lagi ya, kita di bawah kasih karunia perjanjian baru. Sepenuhnya di bawah
pengampunan segala dosa oleh darah. Ibrani 9 ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu. Percikan abu itu bicara finish work ya. Karena dibakar sampai tinggal jadi abu. Finish work. Sudah selesai. Lembu muda menguduskan mereka yang najis. Sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Jadi orang Israel tadi percikan darah domba, lembu jantan, abu atau domba atau lembu, abu itu menyucikan lahiriah. Sama-sama katakan lahiriah. Apa itu? Sementara waktu lahiriah. Hanya ditutupi. Tapi itu gambaran tentang korban Yesus yang sempurna. Sama-sama kan? Korban Yesus yang sempurna. Darahnya yang sempurna. Jadi semua korban-korban. Korban penghapus dosa. Korban banyak hal. Ya. Korban bakaran. Korban sembelihan. Dan korban-korban di perjanjian lama. Ada 5 korban tambah 1 lembu merah itu. Yang tadi abunya dipercikan juga. Itu menggambarkan sepenuhnya semuanya itu tentang Yesus atau korban saja. Yang berlaku semua korban ini, bahkan jauh lebih. Darahnya jauh lebih. Makanya dikatakan gini ya, betapa lebihnya darah Kristus tuh ya. Bukan saya yang katakan jauh lebih ya, betapa lebihnya, much more. The blood of Christ, yang oleh roh yang kekal. Jadi nilainya apa? Udah much more, lebih jauh lebih tinggi, nilainya kekal, sama-sama kan kekal. Ya, roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri. Jadi korbannya ada korban sempurna, korban yang saya selalu katakan di kayu salib itu Yesus korbannya sempurna, selesai, utuh, lengkap. Sudah terlaksana, sudah diterima. Sempurna, utuh, komplit, lengkap. Sudah terlaksana, sudah diterima. Buat meyakinkan aja. Kalau muda apa? Sempurna. Ya sempurna kepada Allah. Jadi hutangnya bukan kepada iblis. Hutangnya hutang dosa pada keadilan Allah. Ya sekali lagi hutang dosa pada keadilan Allah. Tapi surat hutangnya sudah dipakukan di kayu salib. Tuhan sudah terima pembayaran yang overpayment. Sebagai persembahan yang tak bercacat, sempurna. Tak bercacat itu apa? Sempurna. Akan menyucikan hati nurani kita. Hati nurani kita disucikan sempurna nggak? Sempurna. Hati nurani kita sempurna. Kenapa? Karena korbannya sempurna. Hati yang nurani yang sempurna itu apa Pak? Tidak menerima tuduhan, dakwaan, atau mengharapkan penghukuman. Tuntas 100% tidak mau terima. Sekalipun gagal Pak. Sekalipun gagal. Kenapa? Darahnya, korbannya sempurna. Dari perbuatan yang sia-sia, ya. Jadi dari perbuatan dead works. Ya, perbuatan sia-sia itu apa? Perbuatan pekerjaan supaya mendapatkan posisi benar. Ya. Supaya kita dapat beribadah layak untuk worship kepada Allah yang hidup. Jadi tanpa hati nurani yang benar, yang sempurna, tidak dapat beribadah kepada Allah yang sempurna. Ya, tapi kita semua terima itu oleh apa? Darah Kristus. Ya, itulah targetnya Tuhan, oleh darah Yesus. Jadi bukan bergantung pada usaha diri untuk mendapat kemurahan Tuhan. Itu aja yang saya mau terima, ya, mau berikan kepada saudara. Tapi adalah ya pekerjaan Tuhan. Kalau mau upaya diri untuk mendapatkan favor Tuhan atau kemurahan Tuhan, itu disebutnya sama aja, dead works, pekerjaan kematian, pekerjaan mati. Walaupun hal-hal yang rohani, memelintir tangan Tuhan. Wah, saya doa puasa nih, saya doa keliling nih, saya doa 10 jam, baca Alkitab 10 pasal setiap hari. Tapi hanya untuk perkenanan Tuhan. Untuk di dalam posisi benar. That works. Jadi gimana dong Pak?
Kita membaca Alkitab, ada surat cinta kita. Surat cinta Tuhan kepada kita. Kita sedang mencari, melihat lagi apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Kita berdoa, itu hubungan. Lord, I cannot, but you can. Menerima lagi supply Dia yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita itu rest, bersandar, bergantung penuh pada kasih karunia Tuhan untuk menerima apa? Untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Wah, Bapak mah katanya, Pastor Prin mah nyari-nyari kesalahan dalam perjanjian lama hukum Taurat. Bukan. Saya juga bukan. Tetapi Tuhan yang menemukan sendiri kesalahan. Tuhan yang menemukan sendiri targetnya tidak dapat dipenuhi kalau manusia di bawah hukum Taurat. Targetnya, tujuannya untuk kita sukses itu tidak dapat dipenuhi. Ibrani 8 ayat 7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama, perjanjian lama hukum Taurat Musa, 10 perintah Allah dan 613 aturan peraturan hukum, ketetapan di bawahnya, itu tidak bercacat. Kalau itu semua tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi yang mengatakan bercacat itu bukannya Rasul Paulus atau Pastor Prince atau Melki atau pengkhotbah-khotbah kasih karunia lainnya. Bukan. Tapi firman Tuhan sendiri katakan. Kenapa? Hukum Taurat yang kudus, benar, adil, tuntutan itu semua kudus, benar, adil, tidak dapat membuat manusia menjadi kudus, benar, adil. Bahkan hukum Taurat 10 perintah Allah, hukum Taurat Musa, itu menghukum orang yang terbaik di antara manusia. Yang paling senior dari Farisi tidak dapat menghukum karena mereka semua punya dosa. Perempuan kedapatan berzina oleh hati nurani mereka sendiri. Sementara hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna. Bukankah itu luar biasa? Kita qualified karena kita tidak qualified. Karena yang qualified atau yang layak itu Yesus. Tapi karena kita tidak qualified, jadi kita qualified. Susah ya. Karena kita orang berdosa, Tuhan Yesus menebus orang berdosa, sehingga kita jadi qualified. Jadi kalau orang merasa dia tidak punya dosa, dia bukan orang berdosa, dia tidak qualified. Wah, ini paradoksnya saudara ya. Tapi saudara mengerti, jadi kehidupan Kristen bukan didasarkan kepada lakukan atau tidak lakukan. Bukan kepada agama. Tetapi hubungan didasarkan sepenuhnya. Saudara perhatikan ya, apa yang Yesus sendiri telah kerjakan sempurna di kayu salib. Sempurna korbannya. Kita, maaf, objeknya sempurna. Ini semua artinya sukses, baik, supply sukses. Ini semua tentang Yesus. Yesus senang kita diberkati. Katakan, Yesus senang saya diberkati. Sekali lagi, Yesus senang saya diberkati. Rasul Paulus, rasul yang besar dari kasih karunia, ya, kunci kesuksesannya bukan upaya diri. Bukan dia. Tetapi unmerited favor. Favor, kemurahan yang tidak layak ia terima. Kita baca aja kesaksiannya sendiri. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Ya, oleh kasih karunia, dia udah mulai dengan kalimatnya dengan itu. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya atau dihadiahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jadi kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada saudara, kepada saya, dan saudara dan saya mau terima, itu tidak akan pernah mungkin sia-sia. Sama-sama katakan, tidak akan pernah mungkin sia-sia. Malahan itulah harapan yang nyata. Tidak sia-sia itu artinya apa? Nyata. Sama-sama katakan, nyata. Sebaliknya, aku telah bekerja keras, lebih keras daripada mereka semua. Siapa tuh mereka semua? Rasul-rasul yang lain. Dia menyebut dirinya ada rasul lahir sebelum waktunya, prematur. Karena dia rasul yang terakhir. Dia tidak berjumpa dengan Yesus seperti murid-murid yang lain.
Duduk makan secara manusia sebelum salib, sebelum kematian. Tetapi Rasul Paulus, Rasul Yesus dalam tubuh kebangkitan. Dia berjumpa sendiri dengan Yesus dalam tubuh kebangkitan. Luar biasa. Daripada mereka semua, tetapi sama-sama katakan bukannya aku, sama-sama katakan bukannya aku, bukannya Rasul Paulus, bukannya diri dia sendiri, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sama-sama katakan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia radikal, mandat penuh kuasa dari Tuhan, dari Tuhan Yesus dalam tubuh kebangkitannya yang mengajarkan dia sendiri secara langsung. Itu yang dia sampaikan. Bukan aku, bukan upayaku, bukan usahaku, bukan performku. Cuman seolah-olah orang lihat aku. Sama-sama katakan seolah-olah. Di beberapa ayat dikatakan itu. Seolah-olah. Melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia Allah yang tidak pernah meninggalkan kasih aku. Kasih karunia Allah yang terus nyata dalam kehidupanku. Itulah berkat. Itulah Rasul Paulus katakan rest dan bersandar penuh, bergantung penuh pada kasih karunia Tuhan. Favor Tuhan untuk berkat-berkatnya. Dan Tuhan senang memberkati saudara dan saya. Jadi jangan khawatir soal bagian kita. Orang suka ditakut-takutin tuh dari mimbar bahkan. Wah, ada bagian Tuhan, ada bagian saudara. Jangan khawatir. Fokus saja sepenuhnya pada bagian Yesus. Karena Yesus kerjakan 100%. Ya, kasih karunia favornya tidak sia-sia. Sama-sama katakan tidak sia-sia dalam hidup kita. Jadi kalau orang tanya, apa sih kesuksesan Rasul Paulus dalam pelayanannya? Penulis 2/3 daripada surat-surat dan perjanjian baru. Ya mungkin lebih kalau dihitung kata per kata atau kalimat berkalimat. Modalnya kasih karunia. Modalnya kasih karunia. Melakukannya kasih karunia. Oleh kasih karunia. Bagi kemuliaan kasih karunia Yesus. Yang layak siapa? Yesus. Siapa yang menerima? Kita. Siapa yang dimuliakan? Tuhan. Siapa yang dikalahkan? Iblis. Ya. Jadi Yesus, sekali lagi Yesus senang kita diberkati. Nah, Pak, apa premisnya, Pak? Apa kalimat pernyataan yang bernilai benar yang salah? Ya, premis itu kalimat ya atau kata pernyataan, kalimat pernyataan ya tentang yang bernilai benar atau salah. Apa landasan kebenarannya? Ya, apa alasannya suatu argumen ya bahwa kasih karunia itu adalah Yesus? Apa ayatnya? Disampaikan bahwa di dalam 2 Petrus 1 ayat 2 kasih karunia atau grace ya, kasih karunia unmerited favor, kemurahan yang tidak layak kita terima dan damai sejahtera, shalom. Shalom, kasih karunia dan shalom, kasih karunia dan shalom, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, sukses tuh ya, melimpahi kamu, melimpahi saudara dan saya, oleh apa? Oleh pengenalan, ya, oleh pengenalan akan Allah. Jadi pribadi yang penuh, yang tepat, yang benar. Nih, oleh pengenalan pribadi Allah. Dan akan Yesus Tuhan kita, Bapa dan Yesus adalah satu, Roh adalah satu, ketiganya yang esa. 3 dalam 1, 1 dalam 3, yang satu mau mati buat saya. Simple aja, ya, Trinitas, Triune God, Tritunggal. Gimana Pak? Gimana Pak? 3 dalam 1, 1 dalam 3, yang satu mati buat saya. Simple, ya. Dan begitu luasnya. Otak Bapak saya tidak sanggup untuk menjangkau semua. Tetapi kita memiliki Yesus. Kita memiliki sukses. Melimpahi. Jadi sesederhana itu, ketika kita memandang Yesus, maka kemurahan yang tidak layak itu mengalir deras dalam setiap bidang dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, kita memandang Yesus, unmerited itu mengalir dalam setiap bidang. Dalam kehidupan kita, kesehatan, keuangan, pernikahan, bisnis, usaha,
sekolah, kesuksesan yang melampaui kemampuan, kualifikasi, dan kecerdasan kita. Buku ini tentang itu. Melampaui modal kita. Wah Pak, saya mau orang dari dulu gak, nenek moyang saya miskin Pak. Orang tua saya miskin. Petani semua. Masa saya bisa sukses sih? Saya mau jadi pegawai rendahan juga udah lumayan. Oh itu kualifikasi saudara. Mungkin background saudara atau saya. Tapi nanti kita lihat terus dan ikuti perjalanan. Bagaimana kelayakan Tuhan? Bagaimana kualifikasi Tuhan? Bagaimana kedudukan Tuhan? Dan kita ditempatkan bersama Yesus. Jadi kasih karunia itu bukanlah suatu topik, bukan suatu doktrin, bukan suatu ajaran. Tapi Injil atau subjek atau Injil itu ada suatu subjek, bukan. Tapi pribadi yang namanya Yesus. Jadi unmerited favor, kasih karunia itu adalah pribadi Yesus. Memiliki Yesus, memiliki favor Tuhan. Ya, tidak terpisah. Sama-sama katakan, tidak terpisah. Kita tidak mau kasih karunia itu direndahkan. 5 menit grace period. Oh, di tukang parkir. Artinya kalau saudara masuk keliling mall 5 menit, sebelum 5 menit sudah keluar nggak bayar. Jadi rendah gitu ya, parkir gratis. Tapi kasih karunia atau unmerited favor ini adalah tentang keunggulan supranatural kita untuk memperoleh sukses baik. Sekali lagi ya, keunggulan supranatural kita untuk memperoleh sukses baik. Jadi hari ini Tuhan senang kita memiliki berkat-berkatnya, yaitu Kanaan. God's rest. Tanah atau tempat perhentian. Rest, tempat perhentian Tuhan. Kalau di perjanjian lama, orang Israel diwariskan apa? Kanaan. Tanahnya ya itu, di peta ada ya, Israel sekarang ini. Tetapi di dalam perjanjian dulu, tanah Kanaan ini disebutnya God's rest. Tempat perhentian. Rest. Ya, kenapa bisa rest? Karena di situ mengalir susu dan madu. Ya, jadi kita mewarisi semua hidup di dunia ini bukan hanya sekedar terbatas sebagai peta Israel, tetapi seluruh dunia. Kita mewarisi semua berkat. Sekali lagi, yang dipermuliakan siapa? Yesus, Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu benar-benar mau ya tentang kita itu hidup sukses, berkemenangan, berhasil, utuh. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu bahwa Tuhan itu senang, berkenan memberikan kepada kami Kanaan. Ya, God's rest, tempat perhentian Tuhan. Kami berhenti dari upaya usaha perform diri. Tapi kami berdiri penuh, teguh, berdiri di bawah unmerited favor, kemurahan yang tidak layak kami terima. Karena Yesus yang layak. Yesus sudah mengerjakan penuh, semua, tuntas, total. Dan kami menerima apa yang Yesus layak terima. Dan Yesus Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu. Kami mau terima Tuhan, target Tuhan, yaitu kami sukses, berhasil dalam segala bidang. Utuh keluarganya, sehatannya, pernikahannya, pelayanannya, berkemenangan. Tidak ada lagi siklus dosa, siklus kekalahan, siklus pecundangan. Tapi dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Terus ajarkan kami Roh Kudus. Bimbing tuntun terus. Sehingga kami terus boleh memandang Yesus, memiliki opini yang baik tentang Tuhan, dan menerima semua yang janji Tuhan. Dan digenapi dalam hidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.